5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan melanjutkan tentang kesebangunan segitiga, di mana video kali ini merupakan video lanjutan kelima. Sehingga bagi kalian yang belum menonton atau memahami kesebangunan segitiga sebelumnya, silakan untuk ditonton kembali. Linknya saya berikan di deskripsi video ini. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk KD dan IPK-nya ini sama dengan video-video sebelumnya. Kemudian untuk materi prasyaratnya, di sini garis dan sudut, perbandingan senilai, persamaan linear, satu variabel, dan tambahannya dari video sebelumnya yaitu dalil Pitagoras. Nah, di sini akan saya bahas dulu sedikit mengingatkan tentang dalil Pitagoras. Nah, yang pertama perlu kita ingat, dalil Pitagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Nah, di gambar ini siku-sikunya di sini ya. Nah, kemudian untuk rumus Pitagorasnya, nah ini pasangan ya. Jadi gambar ini ya rumusnya seperti ini. Kalau gambarnya diubah saja, ini yang misalkan yang miringnya ini bukan C, ya rumusnya juga akan berubah, bukan ini. Misalkan yang ini C-nya ditukar dengan B, ya ini C, yang ini B, maka rumusnya pun berubah. Nah, jadi kalian menghafalnya bukan hafalan huruf-huruf ini. Kalian nggak boleh menghafal rumus Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi posisinya yang kalian hafal. Nah, bagaimana cara menentukan rumus Pitagoras? Nah, triknya seperti ini. Yang pertama, perhatikan gambar segitiga siku-sikunya. Saya yakin kalian akan bisa menentukan sisi yang paling panjang di gambar segitiga ini. Di antara sisi A, B, dan C, mana sisi yang paling panjang? Tentunya yang C, ya. Nah, yang C. Nah, ketika ditanya yang C, ini cara menentukan rumusnya ya. Ketika ditanya yang C, di sini yang terpanjang, maka rumus Pitagorasnya ditambah. Nah, ini. Ya. Nah, bagaimana kalau ditanya bukan yang terpanjang? Nah, sisi yang bukan yang terpanjang di sini ada dua, yaitu A dan B. Nah, di sini ketika ditanya A dan B, maka rumusnya dikurang. Ya. Nah, kita kembali lagi ke yang C. Karena C ini yang terpanjang, maka rumusnya ditambah. Penjumlahan siapa? Penjumlahan sisi yang lain, yaitu A dan B. Nah, kemudian, kalau ditanya yang A atau B, karena ini bukan yang terpanjang, berarti rumusnya dikurang. Siapa yang dikurang? Yang dikurang tentunya sisi yang paling panjang. Siapa? Ya C. Makanya di sini C dikurang-kurang. Ketika yang ditanya yang A, berarti C dikurangi sisi yang lainnya B. Ketika ditanya yang B, nah berarti C dikurangi sisi yang lain. Siapa yang belum disebut? Ya A. Nah, itu cara menentukan rumus Pitagoras. Kemudian harus ingat, Pitagoras semuanya dikuadratkan ya. Nah, ini jadi ketika ditanya yang terpanjang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, cuman cara mengingatnya seperti tadi. Kalau ditanya yang terpanjang, rumusnya ditambah. Penjumlahan siapa? Penjumlahan sisi yang lain. Tambahin kuadrat. Ya, pangkat 2. Ketika ditanya yang bukan terpanjang, ya rumusnya dikurang. Siapa yang dikurang? Yang terpanjang. Siapa? Di sini C. Nah, kalau yang ini dikurangi yang B. Yang B dikurangi yang A. Ya, seperti itu. Nah, ini manfaat dari dalil Pitagoras ini bisa digunakan ketika apa? Ketika dua sisi yang lain sudah diketahui, kita hendak menentukan atau mau mengetahui sisi yang lainnya. Ya, jadi bermanfaat untuk
menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi yang lainnya diketahui. Nah, syaratnya kalau dua sisi yang lainnya diketahui. Nah, sekarang saya perlihatkan juga contoh penggunaannya. Nah, di sini ada segitiga, panjang-panjangnya ada 12 cm, ada 13 cm. Nah, yang ini belum diketahui. Kita simbolkan misalkan X, maka kita akan menentukan nilai X ini. Nah, kita gunakan rumus dalil Pythagoras ini. Karena yang ditanya ini terpanjang atau bukan? Kelihatan, X ini bukan yang terpanjang, maka rumusnya dikurang. Siapa yang dikurang? Yang terpanjang. Di sini yang terpanjang siapa? 13. Dikurangi siapa? Ya, dikurangi 12. Nah, kemudian sematkan pangkat 2. Karena Pythagoras ya pangkat 2 kan tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal hitung saja. X kuadratnya tetap ditulis. 13 kuadrat, ya 13 kali 13, 169. 12 kuadrat, ya 12 kali 12, 144-nya dirubah. Kemudian kalian hitung. X kuadrat tetap ya. Nah, sekarang 169 dikurangi 144. Nah, didapat 25. Nah, sekarang kita peroleh X kuadrat 25, tapi yang diminta adalah X saja. Jadi X pangkat 1 di sini ya. Nah, di sini yang kita ketahui X pangkat 2. Nah, kita hilangkan pangkat 2-nya. Resikonya apa? Nah, untuk di ruas kanannya kita munculkan akar pangkat 2. Jadi, ketika menghilangkan pangkat 2 ini, maka jadi seperti ini. Tapi resikonya ruas kanannya dimunculkan akar pangkat 2. Nah, kalian harus bisa juga menentukan nilai dari suatu akar. Nah, di sini akar pangkat 2 dari 25, kalian tinggal cari saja nilai satu angka kalau dikalikan dengan dirinya sendiri 25. Siapa? Ya 5. 5 kali 5 kan 25. Nah, sehingga nilai X adalah 5. Seperti itu cara penggunaan dalil Pythagoras. Kita lanjut ke materinya. Kita sudah sampai di kesebangunan pada segitiga lanjutan 5 yakni. Nah, jadi kita akan membahas variasi soal seperti ini ya. Di mana di sini adalah segitiga siku-siku KLM. Kemudian pada sudut siku-sikunya ditarik sebuah garis ke depan, ke sisi yang di hadapannya, sehingga membentuk sudut siku-siku juga di sini. Ya, jadi variasi soalnya seperti ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas, nah, pada gambar ini ada berapa segitiga? Silahkan cermati sama kalian. Kemudian selidiki apakah segitiga-segitiga yang ada pada gambar ini sebangun atau tidak. Ya. Selanjutnya, jika diketahui sebangun, silakan tuliskan perbandingan sisi-sisinya. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau kalian ingin mencoba terlebih dahulu, silakan stop videonya. Silakan tuliskan jawaban-jawabannya, nanti kita akan bahas. Baiklah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari sini. Untuk yang pertama, ada berapa segitiga pada gambar ini? Jawabannya adalah ada 3 segitiga. Siapa saja? Nah, mereka adalah segitiga KLM, nah ini yang besar. Kemudian ada segitiga KLN, nah ini yang kecil, yang ini KLN. Kemudian ada juga segitiga KMN, KMN. Nah, yang kecil yang bagian atas di sini ya. Nah, sekarang apakah ketiganya saling sebangun? Untuk menjawabnya, ya kita harus selidiki. Ya, baiklah, kita akan selidiki agar lebih mudah dipahami. Kita misalkan besar sudut L-nya 60. Nah, yang L-nya saya misalkan 60. Kalian harus ingat juga pada konsep segitiga bahwa sudut dalam segitiga kalau dijumlah-jumlahkan itu akan selalu bernilai 180.
derajat. Ya, contohnya misalnya sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M. Ini kan sudut pada segitiga KLM ya. Nah, kalau dijumlahkan itu harus 180. Nah, ketika kita memisahkan sudut L ini 60. Nah, ini 60. Sudut siku-siku kan 90 ya. 60 tambah 90 berapa? 150. 150. Berarti sudut M-nya berapa? Supaya 180. Berarti M-nya 30. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini pemisahan ini kalian boleh ya, yang lain juga. Misalkan L-nya 70, 80 atau 85,5, 85,75, terserah kalian. Yang jelas nantinya kalau yang ini sudah ditentukan besar sudutnya berapa, maka yang ini pun akan bisa kalian hitung. Yang jelas ini tambah ini sudutnya jumlahnya harus 180 derajat. Nah, ketika saya ambil yang mudah saja 60 di sini, 60 tambah 90 150, maka yang ini 30. Nah, itu ya. Nah, ini pemisahan ini terserah kalian sebenarnya ya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti akan terlihat dengan jelas pasangan sudut yang sangat besarnya. Oke, karena sudah kita misalkan sudutnya saya sematkan di gambar ya. Jadi yang ini 60, yang ini 30. Nah, untuk mengetahui sebangun atau tidaknya, nah kita pisahkan ketiga segitiga yang ada di dalam sini. Nah, kita mulai ya. Nah, kita pisahkan yang besar, yang ini, kemudian kecil yang bawah, yang kecil yang atas ini. Nah, jadi ada tiga segitiga seperti ini. Ya. Nah, sudut-sudutnya silahkan kalian masukkan juga, jangan sampai kelewat ya. Yang besar ini, karena L-nya 60, ya tulis lagi 60, M-nya 30, seperti ini. Untuk segitiga yang kecil, yang bawah ini KLM, nah seperti ini. Nah, L-nya sudah diketahui 60. Simpan. Kemudian yang atas yang kecil ini pun, kalian sudutnya untuk yang M ini sudah diketahui 30. Nah, seperti ini. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita akan dengan mudah bisa melihat adanya kesebangunan. Nah, kita coba perhatikan yang ini. Segitiga KLM dan segitiga KLN. Nah, ingat ya, ketika kita sudah menemukan pada dua segitiga ada dua pasang sudut yang saling sama besar, maka kita bisa simpulkan kedua segitiga tersebut sebangun. Dan ternyata segitiga ini dengan ini, coba perhatikan. K dengan N, ini sudutnya sama-sama sudut siku. Artinya besarnya sama-sama 90 derajat. Berarti K dengan N sama besar. Satu pasang nih, sama besar. Nah, kemudian dengan jelas juga di sini ketahuan. Sudut L yang ini dengan yang ini sama-sama 60 derajat. Berarti sekarang sudah didapat dua pasang sudut yang saling sama besar. Kalau ada dua pasang sudut yang sama besar, ya sudah, kita bisa simpulkan ini dengan ini sebangun. Nah, sekarang kita cek lagi. Yang besar ini dengan yang kecil yang bagian atas ini, sebangun atau tidak? Nah, dengan cara yang sama. K dengan N sama-sama segitiga, sama-sama sudut 90 derajat, siku-siku. Kemudian, M dengan M sama-sama 30 derajat. Ada dua pasang juga nih. Berarti ini dengan ini bisa kita simpulkan sebangun. Nah, sekarang kalau yang kecil ini dengan yang kecil yang bagian atas ini sebangun atau tidak? Sebenarnya kalau dari logika, kalau ini dengan ini sebangun, ini dengan ini sebangun, ya jelas ini pun sebangun. Nah, tetapi agar lebih jelas, kita cek lagi syaratnya ya. Nah, ini. Di sini kalau kita perhatikan baru ada satu pasang sudut yang sama besar, yaitu N dengan N, sama-sama 90 derajat. Nah, untuk L dengan M jelas ini beda ya. Yang ini 30, yang ini 60. Tapi jangan takut, kita cari sudut K. Di sini 90, ini 60. 90 tambah 60, 150. Ingat, konsep segitiga jumlahnya, sudutnya harus 180.
Di sini sudah 150. Maka yang K ada 30. Berarti K sudutnya 30 akan sama dengan sudut M. Nah, jadi sudut K dengan M ini sama. Nah, sudah dapat nih dua sudut. K dengan M sama besar, kemudian M dengan N sama besar. Dua pasang sudut sama besar. Maka kita bisa simpulkan ini dengan ini pun sebangun. Nah, dengan demikian kita sudah bisa simpulkan ketiga segitiga ini saling sebangun. Nah, lantas bagaimana perbandingan sisi-sisinya? Nah, untuk perbandingan kita bandingkan dua-dua segitiga ya. Nah, kita bandingkan yang pertama segitiga KLM dan KLN. Nah, di sini yang saya tuliskan perbandingannya dari segitiga yang besar ini KLM dengan KLN. Nanti kalian juga bisa menentukan arah perbandingannya misalkan dari sini ke sini ya. Nah, baiklah kita mulai dari ini dulu ya. Dari sisi KL segitiga yang besar ini, mulai dari sini ya, KL. Nah, KL ini kalau kalian lihat sebenarnya KL ini adalah sisi yang paling pendek. Maka akan bersesuaian juga dengan sisi yang paling pendek di sini. Bisa kalian bedakan nggak sisi yang paling pendeknya di sini? Jelas terlihat N, L. Maka KL ini bersesuaian dengan L, N. Nah, KL sudah. Nah, bagaimana dengan LM? LM lebih jelas lagi terlihat bersesuaiannya. Karena LM ini sisi miringnya kan? Nah, maka akan bersesuaian dengan sisi miring juga di sini. Sisi miring di segitiga ini siapa? KL. Nah, makanya LM dengan KL pasangan. Nah, kemudian satu lagi KL sudah, LM sudah, satu lagi ini KM. KM pasangannya dengan siapa? Nah, ini sisi yang panjangnya sedang ya. Bukan terpanjang, bukan terpendek. Maka di sini yang bukan terpanjang, bukan terpendek siapa? KN. Nah, maka inilah perbandingan sisi-sisi untuk segitiga KLM dan KLN. Nah, untuk perbandingan ini, kalau dibalik, kalau tadi kan dari yang besar ke yang kecil. Kalau kalian misalkan dari yang kecil ke yang besar, tinggal posisinya diubah saja. Yang atas ini tulis di bawah, yang bawah ini tulis di atas. Sudah beres seperti itu. Nah, selanjutnya dari perbandingan kedua segitiga ini, tolong kalian perhatikan perbandingan yang pertama dengan yang kedua ini ya. Nah, ini kita akan dapatkan suatu rumus. Nah, dari dua yang ini kita persamaannya kita kali silang ya. KL kali KL. Kita peroleh KL kuadrat. Yang ini kalikan juga. LN kali LM dapat seperti ini. Nah, ini biasanya kita akan sebut dengan rumus cepat. Nah, simpen dulu ya. KL kuadrat sama dengan LN kali LM, simpen dulu. Kita lanjut ke perbandingan segitiga yang lainnya. Nah, sekarang yang akan kita bandingkan adalah segitiga KLM yang besar dengan yang kecil yang bagian atas ini. KMN. KMN ya. Seperti ini. Nah, KM kita mulai dari sisi yang ini ya. KM, nah, sisi yang sedang, tidak terpanjang, tidak terpendek. Silakan cari di sini yang tidak terpanjang, tidak terpendek siapa? MN. Maka pasangan KM ini dengan MN yang di sini. Lanjut. Kemudian LM. Nah, LM ini sisi yang miringnya. Maka di sini pun bersesuaian dengan sisi yang miringnya. Di segitiga ini yang miring siapa? Yang miringnya adalah KM. Makanya di sini LM dengan KM pasangan. Nah, lanjut. KM sudah, LM. Nah, KL. KL ini adalah sisi yang terpendek. Maka pasangannya dengan yang terpendek juga di sini siapa? KN. Nah, sehingga perbandingan sisi-sisinya untuk membandingkan ini dengan yang ini ya ini. Nah, kalau arahnya dibalik ya silahkan. Kalau dari sini dulu, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Nah, dengan cara yang sama juga kita perhatikan perbandingan sisi-sisi yang pertama dengan yang kedua. Maka kita akan peroleh rumus juga. Kita kali silakan. KM kali KM. KM kuadrat. MN kali LM. Nah, seperti ini.
Nah, ini disebut rumus cepat juga ya. Nah, kita tabung, kita simpan. Sudah ada 2 ya. Kita lanjut, kita bandingkan sekarang yang kecil bawah dengan yang kecil atas, yaitu segitiga KLN dengan segitiga KMN yang ini. Ya. Nah, kita mulai dari segitiga KN. Nah, ini. Maaf, kita mulai dari sisi KN. Sisi KN ini adalah sisi yang tidak panjang, tidak pendek. Nah, maka di sini pun yang bukan terpanjang, bukan terpendek, siapa sisinya? MN. Maka KN ini pasangannya dengan MN. Ya. Nah, kemudian LN. KN sudah ya. Sekarang LN. LN ini sisi yang terpendek. Ya, kalian dengan mudah bisa melihat yang terpendek di sini siapa? KN. Nah, KN sudah, LN sudah. Nah, ini satu lagi KL. KL ini di sini yang terpanjang atau sudut atau sisi miring. Maka di sini pun pasangannya dengan sisi miring, yaitu KM. Maka KL per KM. Nah, ini perbandingan sisi-sisinya ketika kita membandingkan segitiga ini dengan ini. Kalau kalian perbandingannya dibalik dari sini ke sini, ya tinggal posisinya. Bisa jadi rubah ya. Yang bawah ke atas ke bawah. Nah, dari rumus ini, perbandingan ini pun kita perhatikan yang pertama dengan yang kedua. Nah, kalau kita kali silangkan ini karena persamaan ya, maka bisa kita asalnya pembagi kita kalikan ke sini jadi pengali, asalnya pembagi yang MN kalau pindah ruas jadi pengali juga, maka berlaku kali silang di sini ya. KN kali KN kuadrat, MN kali LN, seperti ini. Nah, ini rumus-rumus ini yang bisa kita sebut nanti dengan cara cepat ya. Nah, kalau kita rangkum tadi simpanan-simpanan rumus-rumus cepatnya ini seperti ini. Tadi kita dapat KL kuadrat sama dengan LN kali LM. Nah, perhatikan gambar awalnya ya, supaya nyambung. KL kuadrat sama dengan LN kali LM. Saya ulang, perhatikan baik-baik. KL kuadrat ya sama dengan LN dikali LM. Nah, sekarang kalau KM yang mana? Yang ini. KM kuadrat sama dengan MN dikali LM. Ya, dikali LM. Kalau KN, yang ini berarti KN kuadrat sama dengan MN kali LN. Nah, silakan persamaan perbedaannya kalian betul-betul dicermati supaya nanti kalian untuk menghafal rumus ini mudah. Nah, dari saya triknya seperti ini cara menghafalnya. Nah, sisi miring yang ini, LM ini terpotong oleh garis KN. Maka ada potongan LN dengan potongan MN. Nah, cara menghafalnya seperti ini ya. Kita ingat ini ada potongan ini, ada potongan yang ini. Nah, jadi saya sebutnya nanti ada potongan. Nah, untuk KL, nah kalau ditanya KL, nah jadi rumus-rumus cepat ini yang ditanyakan adalah rumusnya ada KL, ada KM, ada KN. Jadi sisi yang ini dengan yang ini. Nah, untuk KL, nah KL-nya dikuadratkan. Nah, sama dengan sepotong yang dekat dengan KL. Potongan yang dekat dengan KL siapa tadi? Yang potongannya kan ada ini dengan yang ini ya. Nah, yang dekat dengan KL ya LN. LN, potongan yang dekat dengan LN kali seluruhnya. LM. Nah, begitu caranya. Kalau ditanya KM, nah kalau ditanya KM ya dengan cara yang sama. KM-nya dikuadratkan sama dengan potongan yang dekat dengan KM. Potongan yang dekat dengan KM ya MN. MN kali seluruhnya. LM atau ML sama ya. Nah, jadi potongan kali seluruhnya, potongan kali seluruhnya. Nah, bagaimana dengan KN? Nah, KN-nya dikuadratkan
Nah, akan tetapi ini agak sedikit beda. Kenapa bedanya? Karena KN ini dekat dengan potongan yang ini, dekat juga dengan potongan yang ini. Maka rumusnya agak sedikit beda dari yang dua yang tadi. Kalau KN kuadrat, ini rumusnya adalah potongan ini, ln, dikali potongan yang ini. Nah, jadi untuk yang KN ini rumusnya potongan kali potongan. Kalau yang tadi kan, kalau KL potongan kali seluruhnya. KM potongan kali seluruhnya. Nah, seperti itu cara menghafalnya. Ya, silakan simak kembali, cermati. Kalau misalkan kurang paham dengan perkataan atau penjelasan saya, silakan ulangi lagi ya, diputar kembali ke belakang, terus menerus sampai paham maksud penjelasan saya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan dengan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga KLM, di mana KL diketahui 3 cm, kemudian KM 4 cm. Nah, ditanya panjang LN atau NL ya. LN, NL sama saja ya. Nah, saya akan bahas dengan dua cara. Yang pertama dengan konsep kesebangunan ya. Nah, cara pertama, yang pertama-tama sekali ini karena berhubungan dengan segitiga siku-siku, tentunya kalian jangan lupakan dalil Pitagoras. Di sini untuk segitiga yang besar ini sudah ada dua sisi yang sudah diketahui, yaitu 4 dan 3. Maka yang miringnya ini bisa kita hitung. Ya, caranya dengan Pitagoras ini. Karena yang ditanyanya adalah sisi yang paling panjang, maka rumusnya ditambah. Penjumlahan siapa? Penjumlahan sisi yang sudah diketahui dua-duanya, yaitu 3 dan 4. Nah, karena Pitagoras dikuadratkan. Tinggal hitung nih. Jadi LM kuadrat ini sama dengan 3 kuadrat. 3 kali 3, 9. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Jadi LM kuadrat ini tinggal jumlahkan. 9 tambah 16, 25. Nah, yang di sini kita dapatkan LM kuadrat. Berarti LM saja tanpa kuadrat. Di sini muncul akar. Nah, akar dari 25 berapa? Ya, cari aja bilangan. Dikali bilangan yang sama harus 25. Siapa? Dapat 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 kita peroleh 25. Nah, jadi LM kuadrat 25, maka LM saja itu nilainya 5. Nah, setelah didapat, maka kalian tinggal gunakan kesebandingan sisi-sisinya. Nah, karena ditanya NL atau LN, maka kalian ini NL ini berarti unsur segitiga yang kecil ya. Nah, unsur segitiga yang kecil yang ini. Maka kalian bandingkan segitiga yang kecil ini, KLN ini, dengan segitiga yang sudah lengkap diketahui ketiga-tiganya. Yang sudah diketahui ketiga-tiganya panjang siapa? Segitiga KLM. Nah, ini 3, ini 4, ini 5 kan? Tadi dihitung. Maka kalian bandingkan segitiga KLN dengan segitiga yang besar KLM. Jadi ambilnya perbandingan segitiga yang kecil ini dengan yang besar. Nah, kemudian ambil yang ditanyakan, NL, karena yang ditanyakan. NL ini di sini di segitiga yang kecil ini adalah sisi yang paling pendek. Maka pasangannya dengan yang paling pendek juga di segitiga KLM. Nah, yang paling pendek di KLM siapa? Ya KL. Makanya di sini NL ini pasangannya dengan KL. Nah, selanjutnya kita ambil sisi yang sudah diketahui. Nah, di segitiga KLN yang sudah diketahui panjangnya kan KL. Sisi KL. Kita tidak bisa mengambil sisi KN untuk segitiga yang kecil ini. Kenapa? Karena KN ini belum diketahui panjangnya. Maka kita ambil yang KL. Nah, makanya kita ambil KL di sini. Nah, KL ini pasangannya di segitiga yang besar ini siapa?
Ya, lihat dulu. KL ini pada segitiga yang kecil ini sebagai sisi yang paling panjang. Saya ulang, KL ini di segitiga yang kecil ini sebagai sisi yang paling panjang atau sisi miring kan? Nah, maka cari yang sisi miring untuk KLM siapa? Ya, LM atau ML. Nah, makanya di sini KL ini pasangannya dengan LM, sama-sama sisi miring. Ini sisi miring untuk segitiga yang besar, ini sisi miring untuk segitiga yang kecil yang ini. Nah, ini yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini. Kita substitusikan nilai-nilainya. NL ditanyakan, KL di sini sudah dapat 3, KL ini, KL juga berarti di sini 3 juga, LM sudah dihitung dapat 5. Nah, ini pindah ruaskan pembagian dengan 3, kalau pindah ruas jadi kali. Maka NL ini 3 kali 3 dibagi 5. 3 kali 3 dibagi 5. 3 kali 3, 9. 9 bagi 5. Maka kita peroleh 1,8. Nah, dengan demikian panjang NL adalah 1,8 cm. Nah, itu dengan cara satu, dengan konsep utamanya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan cara cepatnya? Yaitu cara 2, menggunakan rumus tadi ya, yang sepotong kali seluruhnya, sepotong kali sepotong. Nah, yang pertama, karena ini menyangkut segitiga siku-siku, kalian tentukan sisi yang bisa diselesaikan dengan dalil Pythagoras, ya diperoleh, karena ini 4, 3, LM dapat ya 5. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang tadi. Ketika ditanya ln, nah ln ini adalah potongan. Ya. Nah, potongan yang dekat dengan siapa? Potongan yang dekat dengan KL. Maka rumus yang dipakai adalah rumus KL. Nah, kalau ditanya KL, KL-nya dikuadratkan sama dengan yang potongan dengan KL, ln kali seluruhnya. Nah, diperoleh ini. Ya. KL kuadrat sama dengan ln kali lm. KL kuadrat sama dengan ln kali ln. Nah, karena yang ditanya ln, kalian tinggal pindah ruaskan saja lm-nya. Di sini karena perkalian, pindah ruas ke sebelah sini menjadi pembagian. Jadi ln ini dapat dihitung dengan KL kuadrat dibagi lm. Nah, ini. Karena yang ditanya ln ya, yang ini. Maka yang ini pindah ruas ke sini. Hasilnya kali jadi bagi. Jadi ln ini sama dengan KL kuadrat dibagi lm seperti ini. Nah, substitusikan nilai-nilainya. KL di sini 3. Nah, 3 kuadrat dibagi lm. Lm sudah dihitung 5. Nah, berarti 3 kali 3 9. 9 bagi 5 nah, 1,8. Di sini kita peroleh panjangnya sama juga seperti cara 1 ya. Yaitu NL sama dengan 1,8 cm. Demikian penjelasan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.